Udah siap semuanya? Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada konsentrasi semua? Masih ya? Oke, coba ya. Ibu mau cek nih, kalian masih konsentrasi atau enggak? Jadi nanti kalau misal ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Tepuk sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau tepuk malam, berarti nggak boleh tepuk. Oke? Bisa dipahami? Oke, coba ya. Tepuk 1. Tepuk. Salah lagi. Tepuk pagi, Pak. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Ayo. Oke, berarti pada konsentrasi semua ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, sebelumnya masih pada ingat nama ibu? Masih pada ingat nggak? Ingat nggak? Ayo. Siapa? Ya. Perkenalan lagi ya. Kayaknya banyak yang udah lupa nih. Perkenalkan, nama ibu Kartika. Nanti kalian bisa panggil Bu Tika, Bu Kartika, bebas ya. Bu Kartika, siapa? Oke. Jadi untuk beberapa menit ke depan kita akan melakukan pelayanan BK itu terkait dengan topik kepercayaan diri. Nah, kenapa sih ibu mengambil topik ini? Karena kalian ingat nggak pas waktu pertemuan pertama sama ibu, kalian suruh mengisi apa? Ya, link yang ada pertanyaannya banyak banget ya. Ya, nah dari situ itu kan namanya asesmen kebutuhan ya. Nah dari situ ternyata masalah terbanyak untuk di kelas ini itu ada terkait dengan topik kepercayaan diri. Gitu. Jadi untuk beberapa menit ke depan nanti kita akan bahas tentang topik kepercayaan diri. Nah nanti di pertemuan kali ini itu ada 3 sesi. Ingat ya, ada 3 sesi. Yang pertama itu tentang penyampaian materi. Nanti diawali sama ibu menyampaikan materi terlebih dahulu tentang definisi, terus habis itu ada ciri-ciri dan lain sebagainya. Nah nanti di sesi kedua nanti kita ada yang namanya diskusi dan juga presentasi. Nah nanti dari kalian nanti dibagi kelompok, yang membagi kelompok itu ibu, ya, dibagi kelompok. Nanti kalian diskusinya tentang apa bu? Terkait dengan materi yang sudah ibu sampaikan di penyampaian materi. Jadi sebisa mungkin didengarkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa, kalau perlu silakan ditulis. Kalau misal bu aku lupaan deh, ya berarti harus dicatat gitu ya. Karena nanti ada sesi diskusi. Habis diskusi nanti kita ada presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti ada
Ya, jadi percaya diri itu adalah keyakinan pada diri sendiri untuk mampu melakukan sesuatu dan mencapai tujuan. Apa tadi? Keyakinan pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan gitu. Nah, jadi kepercayaan diri itu merupakan sikap mental yang positif, ya kan? Nah, jadi kalau misal seseorang itu memiliki kepercayaan diri, berarti dia itu mampu untuk menghadapi tantangan, mengambil resiko dan juga mencapai potensi maksimalnya. Nah, kalau misal orang yang tidak percaya diri itu justru sebaliknya gitu. Nah, di sini ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri. Kira-kira apa aja ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri? Kan tadi kan sudah dijelasin ya pengertiannya. Apa tadi pengertiannya? Keyakinan pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuannya. Nah, berarti ciri-cirinya itu apa aja? Udah tahu nggak? Apa? Berarti berani, ya. Terus apa lagi? Berani apa nih? Berani apa dulu? Apa? Berani apa? Apa? Ya, berani melakukan hal-hal positif tentunya ya. Jadi kalau misal berani melakukan hal-hal yang negatif, berarti ya itu bukan kepercayaan diri, kepedean ya. Terus yang pertama itu yakin terhadap kemampuan diri. Contohnya ya, ketika ulangan nih, di sini ada yang suka mencontek entah temannya atau kalian bawa catatan sendiri, ayo. Ada atau enggak? Oh, tidak ada. Yakin? Atau yang buka HP gitu, lihat Google. Enggak ada ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang percaya diri. Jadi salah satunya adalah yakin sama kemampuan diri kalian. Kalian tidak mencontek, entah mencontek ke temannya ataupun lihat catatan atau lihat HP seperti itu. Terus yang kedua itu berani. Nah, tadi berani benar ya. Salah satunya itu adalah berani mengungkapkan pendapat. Entah itu di sesi, misal nih kalian belum berani nih ya. Mungkin sekarang nih kalian belum berani berpendapat di dalam kelas. Kalau dalam kelas itu kan banyak ya orangnya. Ini berarti ada 32 ya. Ini berapa semua enggak? Ada yang enggak. Itu jumlahnya 32. Misal kalau berangkat semua, itu kan jumlahnya banyak. Berarti kalian itu mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu. Misalnya ketika guru itu nyuruh diskusi untuk 2 orang gitu. Nah, di situ kalian belajar nih sama teman kalian, belajar untuk mengungkapkan pendapat. Nanti kalau misal udah berani dengan 2 orang, kalian lanjut lagi lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Misal kelompokan 5 orang gitu. Nanti kalau misal udah pede, kalian tinggal belajar di dalam kelas. Apakah bisa dipahami sampai sini? Nah, terus yang ketiga itu mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri. Nah, sebelum menerima, kira-kira nih ibu nanya, kalian udah tahu belum kekurangan dan kelebihan diri kalian masing-masing? Mana? Udah tahu belum? Hah? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Sudah, coba Mas sebutkan. Apa kekurangannya? Apa ya? Apa coba? Apa coba? Sebutin semua nih. Nggak usah deh, nggak usah. Dua aja, dua. Kekurangannya apa? Oke, kadang tiba-tiba grogi dan ngeblank.
contohnya. Coba yang lain, ada nggak? Nah itu berarti apa ya? Ibaratnya dia yang udah mencoba banyak hal gitu ya, udah belajar banyak hal tentunya di ketua OSIS, itu masih bingung untuk tadi menyebutkan kekurangan dan kelebihannya. Nah biasanya gimana sih caranya kita biar tahu gimana kekurangan dan kelebihan kita? Itu caranya gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Gimana sih caranya biar kita tahu gitu? Nah tuh, introspeksi diri, dengan cara introspeksi diri. Nah, introspeksi diri berarti kalau misal nih, kalau misal orang yang melakukan sesuatu, misalnya ya di dalam kelas nih, nanti kan ada sesi presentasi ya, tapi ada orang yang gak berani maju, misal gak berani maju. Nah, terus kalau misal gak berani maju, kita gak mencoba, berarti kita tahu nggak? Nanti kita bisa introspeksi diri nggak? Kalau misal kita nggak berani mencoba hal baru kita, berarti kita bisa introspeksi nggak? Kira-kira? Enggak. Nah itu berarti kuncinya adalah kita harus berani mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang positif. Contohnya tadi kan, misal maju, berpendapat gitu. Kan semuanya kan nggak harus langsung sempurna, ya nggak? Semuanya nggak harus nggak gagal gitu, ya nggak? Benar nggak? Nah itu, jadi kalian kuncinya adalah harus berani mencoba hal-hal positif. Jadi dari situ, ketika ada kesalahan, ketika ada kegagalan, itu malah membuat diri kalian itu menjadi introspeksi. Kira-kira kurangnya apa nih? Gitu. Misal nih ngomong di depan kelas gitu ya, tiba-tiba kalian di depan itu ngeblank atau ngomong apa-apa, misal bilang aja gitu. Nah itu kan kita tahu kan, jadinya kita tahu kekurangan kita kan, ya kan. Nah nanti untuk keduanya kita bisa evaluasi nih dari kegagalan ini, kira-kira apa ya yang perlu dipersiapkan ketika kita maju dan berbicara di depan. Contohnya menyiapkan materi, mencatat materi, ya kan. Terus belajar gitu. Apakah di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kira-kira nih ya, apa sih yang menyebabkan orang itu tidak percaya diri? Kira-kira apa? Nah, kenapa orang itu nggak percaya diri? Penyebabnya kira-kira apa? Mungkin bisa dari pengalaman kalian sendiri ya. Ada nggak yang punya pengalaman apa ya? Gak pede gitu. Oh gitu. Oke. Bonding dengan orang tua kurang. Terus apa lagi? Mendapatkan diskriminasi dari